Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jadi kami di sini dari kelompok D2 ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu pengatur kecepatan motor DC menggunakan kontrol PID. Nah, untuk anggota kelompoknya, di sini ada Ahmad Krisna Dwi Ardana dengan NIM 121130001. Ada Vijay Aditya Simbolon dengan NIM 121130145. Ada saya sendiri yaitu Bilmar Hasipahutar dengan NIM 121130087. Lalu selanjutnya ada M. Diandra Amani Isan dengan NIM 121130061. Oke, boleh slide selanjutnya. Untuk hasil yang akan kami bahas kali ini, mulai dari sistem kendali, aturan Mason, teori Nyquist, pembahasan fungsi alih plan. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita kita akan mengenal sedikit apa itu sistem kendali. Sistem kendali adalah sistem yang digunakan untuk mengatur, memantau, dan mengubah proses atau peralatan sesuai dengan kebutuhan. Jenis sistem kendali berdasarkan sifat kontrolnya, yaitu continue dan discrete. Kontrol continue bekerja secara terus-menerus, sedangkan discrete bekerja pada interval waktu tertentu. Sistem kendali diklasifikasikan berdasarkan orde sistem, yaitu orde sistem pertama atau respon proporsional terhadap error, orde kedua respon proporsional terhadap turunan error, orde dan orde tinggi. Dalam sistem kendali, tipe-tipe kontrol yang umum digunakan antara lain P, PI, PD, PID. P berarti proporsional, I integral, D derivatif. Kombinasi ini digunakan untuk mengontrol sistem secara lebih baik. Stabilitas sistem kendali sangat penting, yaitu kemampuan sistem untuk kembali keadaan semula setelah terjadi gangguan. Stabilitas dianalisis menggunakan metode seperti analisis Nyquist dan analisis Nichols. Boleh slide selanjutnya. Nah, untuk aturan Mason adalah suatu metode analisis yang digunakan dalam rekayasa sistem untuk mengevaluasi stabilitas sistem dan merancang kontrol sistem. Aturan Mason memfokuskan pada aliran informasi dalam sistem kendali yang melibatkan sinyal umpan balik dari keluaran ke kemasukan. Dengan menganalisis aliran informasi ini, kita dapat menentukan stabilitas sistem. Diagram Nyquist digunakan dalam aturan Mason untuk memvisualisasikan stabilitas sistem secara grafis. Diagram ini menunjukkan hubungan antara fase dan amplitudo dari fungsi transfer sistem. Untuk aturan Mason sendiri, seperti yang ada di dalam slide, di mana G sama dengan Y per U. Sama dengan juga seper delta sigma dari GI dan delta E. Untuk keterangannya, GI penguatan arah maju, delta E determinan lintasan maju ke satu. Nah, satunya itu kombinasi loop yang tidak menyentuh lintasan ke I. Nah, determinan sistem untuk delta itu adalah determinan sistem atau blok diagram. Delta juga satu adalah sigma penguatan loop plus sigma perkalian 2 penguatan loop min sigma perkalian 3 penguatan loop. Fungsi alih plan. Fungsi alih plan atau transfer function adalah representasi matematis dari hubungan antara input dan output dalam domain Laplace. Fungsi alih plan umumnya dilambangkan dalam analisis sistem kontrol. Pemodelan matematis dari sistem plan dengan fungsi alih yang tepat
memungkinkan untuk merancang pengontrol yang sesuai untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Proses ini melibatkan analisis dan sintesis sistem menggunakan berbagai metode dan teknik kontrol. Untuk rumus atau kalkulasi dari fungsi ahli plan tersebut, yaitu fungsi ahli, di mana fungsi ahli untuk inputnya sebagai X, XS, untuk outputnya YS. Transfer function di mana G sama dengan output per input, di mana Y adalah Laplace transfer dari output system dan U adalah Laplace transfer dari input system. Oke, untuk teori Nyquist. Teori Nyquist adalah suatu metode untuk menganalisis kestabilan sistem lingkar tertutup. Metode ini didasarkan pada hubungan antara diagram Nyquist dari fungsi transfer loop terbuka sistem dengan titik min 1 plus J0 pada bidang kompleks. Diagram Nyquist adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara amplitudo dan fase dari fungsi transfer loop terbuka sistem. Diagram ini dapat diperoleh dengan menggambarkan lokus titik-titik pada bidang kompleks yang memenuhi persamaan berikut. Nah, di mana G dan H adalah transfer dan loop tertutup sistem masing-masing. Oke, boleh slide selanjutnya. Nah, untuk pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan kembali presentasi yang telah dilakukan oleh Wilmar. Jadi selanjutnya ini seperti yang terlihat pada layar, ada diagram blok serta signal flow graph. Jadi kedua gambar ini merupakan hasil representasi dari motor DC. Nah, kita bisa menggambarkan bahwa pada motor DC kurang lebih sistemnya seperti pada diagram blok seperti ini, di mana kita akan mendapatkan ada inputannya yang dapat dinotasikan dalam variabel ES dan ada inputannya yang dinotasikan dalam bentuk MS. Serta di dalam motor DC ini tentunya pasti ada transfer fungsinya yang dinotasikan dalam bentuk plan. Nah, di sini nanti akan ada tata kerjanya di mana nanti di dalam plan ini terjadi ada yang namanya proses looping di sini. Nanti pokoknya sehingga dia dapat menghasilkan si MS ini bagaimanapun caranya. Kemudian ada juga di sini di sampingnya yaitu signal flow graph. Nah, untuk signal flow graph ini sebenarnya hasil representasi dari diagram blok. Namun ini merupakan dalam bentuk lebih praktisnya dan lebih sederhananya. Jadi baik signal flow graph maupun diagram blok keduanya ini merupakan bentuk representasi yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel sistemnya seperti itu. Baik, boleh dilanjutkan. Nah, tentunya pada sistem motor DC ini kita kan tahu bahwa si sistem motor DC ini memiliki variabel-variabel penyusunnya. Nah, bisa kita ini kan contohnya diketahui J itu sama dengan 0,01, L sama dengan 0,5, B sama dengan 0,1, R sama dengan 1, dan K sama dengan 0,01. Nah, variabel ini merupakan variabel yang menyusun si sistemnya. Nah, dengan menggunakan aturan Mason, perhitungannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, aturan Mason ini seperti yang telah dijelaskan oleh Birma sebelumnya. Jadi, kalau pada motor DC ini, kita akan merubah dari si diagram blok ini akan menjadi si fungsi alih. Nah, di sini seperti yang terlihat pada layar, pertama, hubungan antara si output dengan input, yaitu MS per ES sama dengan K dibagi JLS kuadrat ditambah LB ditambah dengan LB beserta ditambah dengan JR, namun kedua variabel ini akan dikalikan oleh S, kemudian ditambah dengan RB yang ditambahkan dengan K kuadrat. Kemudian setelah dari hasil si hubungan antara variabel ini, kita akan substitusikan dengan variabel yang telah diketahui pada yang di atas ini, yang dimana J sama dengan 0,01, L sama dengan 0,5, B sama dengan 0,1, R sama dengan 1, dan K sama dengan 0,01. Sehingga
didapatkan hasilnya sama dengan 0,01 dibagi 0,05 S kuadrat ditambah 0,06 S ditambah dengan 0,1. Dan seperti yang kita bisa lihat, maka fungsi alihnya yang digunakan pada gambar kuning di bawah ini. Boleh dilanjut? Baik, di Kurang sini lebih, saya akan mengambil alih untuk simulasi. Simulasi pertama itu kita menentukan step respon fungsi alih. Di sini kita menggunakan codingannya itu dengan numerator yang sesuai dengan fungsi alih pertama, itu 0,01, sedangkan denominatornya yaitu 0,05, 0,060, dan 0,100. Ini kita run, maka ini merupakan hasil yang didapatkan dengan fungsi alih pertama itu sebelum diberikan PID. Dari grafik ini dapat kita lihat tidak adanya overshoot, yang mana grafik ini tidak melewati unit step 0,1, sehingga jika kita amati lagi grafik ini tidak melebihi dari garis 0,1. 0,1 itu merupakan numerator itu input yang diberikan. Sehingga dapat dikatakan grafik ini tidak terjadinya overshoot. Selanjutnya, grafik ini juga mengalami kestabilan tanpa adanya osilasi. Selanjutnya itu untuk Nyquist sama menggunakan numerator 0,01 dan denominator 0,05, 0,060, dan 0,100. Kita run. Ini merupakan diagram Nyquist yang didapatkan dengan fungsi alih pertama tanpa diberikan PID. Dari diagram Nyquist ini sudah dapat kita katakan bahwa sistem ini stabil. Kenapa stabil? Karena dari diagram ini diagram Nyquist-nya itu tidak mengelilingi titik min 1 plus J0 yang disebutkan bahwa di PPT tadi. Gitu. Baik, lanjut ke baik, saya akan melanjutkan kembali. Boleh dilanjutkan? Nah, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh kawan kami Ihsan, mengenai hasil dari pengeksekusian terhadap fungsi transfernya, maka kita bisa menganalisis apa saja sebenarnya parameter yang ada di dalam grafik tersebut. Nah, contohnya seperti ada rise time, ada peak time, ada max overshoot, ada settling time, serta ada peaknya. Serta nilai-nilainya seperti yang ada pada tabel berikut, di mana rise time itu sebesar 5 detik, lalu peak time juga sebesar 5 detik, max overshoot-nya seperti yang telah dijelaskan oleh Ihsan sebelumnya, tidak ada yang namanya overshoot sehingga dia bernilai 0%. Kemudian settling time-nya sebesar 5 detik dan peak-nya sebesar 0,1. Nah, dari sini kita akan dapat menyimpulkan bahwa respon sistem yang dihasilkan dari step respon pada fungsi transfer motor arus searah ini masih kurang bagus karena membutuhkan settling time yang sangat lama, yaitu sebesar 5 detik. Settling time ini merupakan kondisi di mana si sistem ini akan mencapai keadaan stabilnya. Nah, agar sistem kecepatan motor arus searah mempunyai performansi yang baik, maka dibutuhkan rise time, settling time, dan peak time ini harus mempunyai durasi yang lebih cepat. Nah, makanya di sini kami akan menambahkan kontrol PID. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya yaitu diagram Nyquist seperti yang telah dijelaskan oleh Ihsan. Boleh dilanjut? Kemudian analisisnya. Jadi kalau dalam mengecek kestabilan sistem yang dihasilkan oleh pengeksekusian transfer fungsi yang telah dilakukan oleh Ihsan sebelumnya, ini kita harus memahami beberapa persyaratannya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, tidak ada pengelilingan di titik min 1 plus C0 karena sistem akan bersifat stabil jika tidak ada pole yang terletak di sebelah kanan sumbu J. Kemudian yang kedua adalah ada satu atau lebih pengelilingan titik min 1 plus C0 yang berlawanan arah jarum jam karena sistem akan bersifat stabil jika jumlah pengelilingan titik itu sama dengan jumlah pole yang di sebelah kanan J.
Nah, untuk dapat membuktikan kestabilan dari transfer fungsi ini, maka kita dapat menggunakan instruksi berikut. Untuk instruksi tersebut merupakan kode program yang dijalankan oleh Ihsan tadi. Dan Ihsan menyatakan bahwa tidak ada pool di sebelah kanan, yang artinya menandakan bahwa sistemnya stabil dan terbukti bahwa nilai poolnya ini ada di sebelah kiri, yang ditandai dengan nilai variabelnya bernilai negatif, -10 dan -2. Untuk materi selanjutnya akan dijabarkan oleh Ahmad Krishna. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang fungsi transfer alih yang sudah ditambahkan dengan kontrol PID, kontrol proporsional, integral, dan derivatif. Di sini terdapat diagram blok dan sinyal flow graph, di mana kita masih sama menggunakan fungsi awal, plan awal, namun di sini hanya menambahkan kontrol dari PID. Di sini merupakan hubungan sinyal flow graph dan diagram blok, yang di mana terdapat fungsi loop ini. Oke, lanjut. Nah, dengan menggunakan kontrol PID agar respons sistem menjadi lebih efisien, maka fungsi plan awal yaitu 0,01 per 0,05 S kuadrat ditambah 0,06 S ditambah 0,100 itu kita tambahkan atau kalikan dengan variabel dari PID, yang dimana variabel dari PID itu sendiri jika dimasukkan ke dalam matematis itu adalah KP ditambah KI per S ditambah KD dikali S dikali dengan fungsi awal atau plan-nya. Nanti hasil akhirnya itu masuk ke fungsi alih. Fungsi alihnya itu adalah GS, yang dimana GS itu nanti dibagi dengan 1 plus GS, fungsi GS. Yang sehingga fungsi alih akhirnya itu adalah 0,01 KDS kuadrat ditambah 0,01 KPS ditambah 0,01 KI dibagi dengan 0,05 S pangkat 3 ditambah 0,060 plus 0,01 KDS kuadrat ditambah 0,1 ditambah 0,01 KPS ditambah 0,01 KI. Nah, kemudian nilai variabel dari kontrol proporsional, kontrol integral, dan kontrol derivatif itu kita sesuaikan dengan data yang sudah ada di bawah sini. Untuk nilai data-data ini, KP, KI, dan KD itu kita menggunakan metode iterasi. Yang dimana KP-nya sendiri itu adalah bernilai 132, KI yang digunakan adalah 120, dan KD yang digunakan adalah 2,6. Sehingga didapat untuk fungsi alihnya yang setelah menggunakan kontrol dari PID adalah 0,026 S kuadrat ditambah 1,32 S ditambah 1,2 dibagi dengan 0,05 S pangkat 3 ditambah 0,086 S kuadrat ditambah 1,42 S ditambah 1,2. Oke, next. Oke, untuk simulasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu simulasi untuk transfer function yang telah diberikan PID. Pertama, untuk kita mencari step respon dengan PID-nya masih menggunakan rumus yang sama, hanya berbeda pada numeratornya dan denominator, yaitu menggunakan fungsi alih yang berbeda, yaitu 0,026, 1,32, 1,2. Untuk denominatornya yaitu 0,005, 0,086, 1,42, dan 1,2. Kitaran. Ini merupakan grafik yang didapatkan dengan fungsi alih yang telah diberikan PID. Terdapat perbedaan dengan fungsi alih yang sebelum diberikan PID, yaitu pada fungsi alih ini terdapat overshoot dan juga osilasi yang terjadi. Dan juga pada grafik ini, untuk mencapai kestabilannya itu lebih cepat, karena sesuai dengan prinsip PID sendiri, yaitu sebagai stabil dan juga pencepatan respon sistem. Lanjut ke Nyquist PID dengan rumus ini dan numerator dan denominator yang sama. Kitaran. Ini merupakan diagram Nyquist yang didapatkan dengan menggunakan fungsi alih yang telah diberikan PID. Untuk analisisnya masih sama, yaitu dari diagram Nyquist ini dapat dikatakan bahwa sistem ini tetap stabil, yang mana titik dari diagram ini tidak mengelilingi -1 plus J0. Dan juga untuk PKN dari sistem ini dapat dilihat dari arah diagram
dari arah diagram nipis ini itu searah dengan arah jarum jam. Baik, lanjutnya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan. Nah, jadi di sini merupakan kurva dari respon sistem PID-nya, yang dimana seperti sudah dijelaskan oleh rekan saya terdapat overshoot. Namun di sini untuk waktu timing dari untuk mencapai kondisi steady state itu sangat lebih efisien dan lebih cepat. Nah, berdasarkan grafik step respon yang telah didapatkan menggunakan kontrol PID, didapatkan data sebagai berikut. Untuk nilai rise time-nya itu menjadi 0,135 detik, nilai peak time-nya itu sebesar 0,2 detik, maksimal overshoot-nya menjadi 13%, settling time-nya 0,595 detik, dan untuk nilai peak-nya itu adalah 1,1359. Nah, hal ini jauh berbeda dari nilai sebelum menggunakan kontrol PID. Jadi perbandingan dari antara menggunakan PID sama dengan tanpa PID itu sangat jauh berbeda. Di mana membuktikan bahwa kontrol dari PID itu sendiri sangat berguna dan lebih efisien dalam menentukan sistem kendali. Oke, kemudian di sini terdapat diagram Nyquist dari PID yang di mana diagram ini itu searah jarum jam. Oke, boleh next. Sama seperti sebelumnya, untuk membuktikan kestabilan dari transfer fungsi dengan menambahkan PID, maka kita dapat menggunakan instruksi sebagai berikut. Berikut merupakan kode program yang dimasukkan ke dalam MATLAB-nya, di mana numerator sesuai dengan nilai pol dan zero-nya. Kemudian langsung didapatkan nilai pol pada fungsi transfer kami, yaitu seperti gambar di bawah ini, yang dinyatakan bahwa sistemnya stabil, yang dimana nilai polnya itu bisa dilihat pada gambar berikut. Baik, untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari tugas yang kami kerjakan ini yang pertama, yaitu sistem yang digunakan pada persamaan kali ini dibilang stabil karena diagram Nyquist tidak mengelilingi titik min 1 plus J0, baik pada respon sistem yang menggunakan PID dan tanpa PID. Kedua, terdapat kepekaan terhadap kedua variasi respon sistem yang dimana arahnya searah dengan perputaran jarum jam. Ketiga, respon sistem yang menggunakan PID cenderung lebih cepat mendekati kondisi steady state daripada respon sistem yang tanpa PID. Yang keempat itu, tidak terdapat error steady state pada kedua respon sistem, baik yang menggunakan PID maupun tanpa PID. Baik, saya kembalikan ke moderator Gilmar. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari presentasi kami, di mana kami membahas tentang respon motor sistem DC. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bekerja sama dalam membuat tugas ini, dan terima kasih juga untuk dosen kami. Jadi, jika ada kata salah dari kami, mohon dimaafkan. Untuk semuanya, sekali lagi terima kasih.